Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Khaliq, Allah Maha Menciptakan. Bisa dikatakan juga Al-Khaliq memiliki arti makna berkuasa, karena Allah adalah zat yang berkuasa untuk mewujudkan sesuatu sesuai dengan ukurannya. Inilah yang disebut Al-Khaliq, menciptakan sesuatu yang sesuai dengan ukurannya. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Nama-nama ini sering dianggap sebagai nama yang memiliki arti yang sama. Padahal nama-nama ini meskipun dalam bahasa Indonesia diartikan dengan arti yang sama, akan tetapi tidak demikian ketika nama-nama itu dikaitkan dengan insting orang Arab sebagai kalimat komunikasi di antara mereka. Sebenarnya arti dari nama-nama ini merujuk kepada penciptaan, pembuatan, dan sama sekali bukanlah nama yang memiliki arti yang sama. Contohnya adalah Allah memiliki sifat Al-Khaliq. Kalau memandang, Dia adalah yang mengukur. Allah juga memiliki sifat Al-Bari. Jika memandang, Dia adalah zat yang mewujudkan. Kemudian sifat Al-Musawwir yang memiliki makna penata bentuk sesuatu yang telah Ia buat dengan tatanan yang terbaik. Seperti pada umumnya, sesuatu yang hendak diciptakan dari tidak ada menjadi ada pastilah membutuhkan pada ukuran. Kemudian setelah diukur, maka akan lanjut pada proses pembuatan yang sesuai dengan ukurannya. Dan setelah proses pembuatan itu telah selesai, barulah akan dibentuk sebuah rupa. Dan itulah sebagai gambaran tentang makna daripada Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Khaliq karena Dia berkuasa untuk mewujudkan sesuatu sesuai dengan ukurannya. Disebut Al-Bari karena Dia bisa mewujudkan sesuatu dari ketiadaan menjadi ada. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut Al-Musawwir karena Dialah yang membentuk ciptaannya dengan bentuk yang paling baik. Diceritakan, suatu ketika para pendeta dari kalangan agama Yahudi bertanya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan tanpa basa-basi mereka langsung mengajukan pertanyaan, "Berilah kami penjelasan mengenai langit dan sesuatu yang lebih besar darinya, tentang bumi dan sesuatu yang lebih luas darinya, tentang api dan yang lebih panas darinya, tentang angin dan yang lebih cepat darinya, dan laut yang lebih kaya darinya, tentang batu dan yang lebih keras darinya, tentang apa sesuatu yang kita lihat namun tidak dilihat oleh Allah, tentang apa yang sesuatu itu akan dimiliki Allah dan yang akan dimiliki oleh kita, tentang sesuatu yang ada antara kita dan Allah. Berilah kami penjelasan, apa arti dari bunyi kuda, onta, sapi, himar, kambing, anjing, serigala, dan hewan lainnya. Dan berilah kami penjelasan, apa arti dari api dalam kobarannya, angin dalam hembusannya, air dalam gemerciknya, bumi dalam suaranya, langit dalam mendungnya, samudera dalam gelombangnya, matahari dalam teriknya, dan rembulan dalam cahayanya. Kemudian setelah itu berilah kami jawaban berapa nama Muhammad dan mengapa Al-Quran diberi nama Al-Quran. Beri juga kami jawaban berapa orang yang berganti rupa dan apa penyebabnya. Satu hal yang perlu kamu catat, bahwa apabila engkau dapat menjawab pertanyaan kami, maka kami akan berikrar memeluk agama Islam. Dan apabila engkau tidak dapat menjawab pertanyaan itu, maka dapat kami pastikan bahwa agama yang kalian peluk adalah agama yang batil, agama yang salah. Mendengar banyaknya pertanyaan yang diajukan dari kalangan Yahudi, akhirnya Sayyidina Ali sedikit menciutkan nyali mereka. Perlu kalian ketahui bahwa dalam diriku terdapat 60 bab disiplin ilmu. Tiap bab jika dituliskan pastilah membutuhkan ribuan lembar kertas. Sebenarnya bila kalian mau, maka tanyakanlah apapun sekehendak kalian. Tidak sulit bagiku untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Sungguh tiada daya dan kuasa kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Agung. Usai memberi muqaddimah, Sayyidina Ali pun memulai jawaban satu persatu sesuai urutan pertanyaan yang datang dari mereka. Adapun sesuatu yang lebih besar daripada langit, yaitu adalah mendustakan Allah yang Maha Mencipta. Yang lebih luas daripada bumi adalah kebenaran.
Yang lebih panas daripada api adalah hati yang rakus dalam menimbun harta. Yang lebih cepat daripada angin adalah doa orang yang dianiaya. Yang lebih kaya daripada lautan adalah hati yang lapang menerima. Yang lebih keras daripada batu adalah hati orang yang jelek. Sesuatu yang dapat kita lihat namun tidak dilihat oleh Allah adalah wajah dan amalnya orang kafir. Yang akan dimiliki Allah adalah ruh, yang akan dimiliki kita adalah amal kita. Yang berada di antara kita dengan Allah adalah dari kita doa dan dari Allah mengabulkan. Kemudian ketika kuda bersuara, sebenarnya ia sedang berdoa, "Ya Allah, muliakanlah orang-orang muslim dan hinakanlah orang-orang kafir." Unta ketika bersuara, maka ia sebenarnya berucap, "Sungguh heran bagi orang yang tidak punya makan, namun ia tidak bekerja." Sapi ketika bersuara, maka ia sebenarnya sedang berbicara, "Wahai orang yang lupa, ketika maut menjemputmu, maka kau akan menjadi orang bingung. Wahai orang yang lupa, kau berada di dalam putaran waktu yang sungguh sebentar. Wahai orang yang lupa, kau akan menerima apapun yang engkau lakukan. Kau akan melihat apapun yang engkau lakukan." Ketika keledai bersuara, sebenarnya ia sedang berdoa, "Ya Allah, semoga terlaknat perampok dan pekerjaannya." Lalu bunyi kambing sama dengan berbicara seperti, "Wahai maut, sungguh begitu cepatnya engkau. Wahai maut, sungguh begitu buruknya engkau. Wahai maut, sungguh begitu menyedihkannya engkau. Wahai anak Adam, apa yang membuat kalian lupa akan matimu?" Gonggongan anjing adalah seruan berdoa, "Ya Allah, aku adalah makhluk yang terhalangi, maka kasihanilah diriku." Suara kancil sebenarnya adalah sebuah doa juga yang berbunyi, "Wahai Zat yang membagikan rezeki, berilah kemampuan bagiku untuk mencari apa yang engkau berikan padaku." Suara kucing adalah ia membaca 10 ayat dari kitab Taurat. Suara macan memiliki makna, "Wahai Zat yang tunduk kepadanya bebatuan yang keras, pasrahkanlah kepadaku orang-orang yang bermaksiat kepadamu, baik maksiat dalam terang ataupun gelap." Suara burung nasar yang berarti memiliki makna, "Hiduplah sesukamu, sebab pada akhirnya engkau akan mati. Kumpulkanlah apa yang engkau mau, pada akhirnya kau pun akan meninggalkannya. Cintailah apapun yang engkau mau, pada akhirnya kau akan berpisah darinya." Suara burung gagak memiliki arti, "Wahai para umat, takutlah kalian akan hilangnya nikmat. Wahai para umat, takutlah kalian akan turunnya siksa." Suara burung hid'ah yang berarti memiliki makna, "Jauh daripada manusia adalah kesenangan tersendiri bagi orang yang menggunakan akalnya." Suara merpati memiliki arti makna yaitu, "Sambunglah tali silaturahim kepada orang yang telah memutusnya, dan maafkanlah orang yang telah menganiaya kalian. Memberilah kepada orang yang tidak mau memberi kepada kalian, sapalah orang yang tidak mau menyapa kalian, maka surga akan menjadi tempat kembali kalian." Suara kodok memiliki arti yaitu sama halnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Zat yang membawa tasbih kepadanya segala sesuatu yang berada di lautan. Maha suci Zat yang bertasbih kepadanya sesuatu yang berada di puncak gunung. Maha suci Zat yang bertasbih kepadanya segala yang ada di hamparan tanah. Maha suci Zat yang bertasbih kepadanya segala hal yang memiliki anatomi dan lisan. Suara burung hudhud memiliki arti, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, maka ampunilah aku. Tidaklah ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali dirimu, ya Allah." Suara ayam hutan memiliki arti, "Zat yang maha pengasih adalah penguasa arsy, penguasa segala kekuasaan, mengetahui apa yang ada di dasar bumi." Suara burung tekukur memiliki arti atau makna yaitu, "Mati itu dekat, harapan itu akan sirna, pekerjaan itu akan terlihat." Arti suara kunburo adalah, "Wahai Tuhan, semoga terlaknat orang-orang yang membenci Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad." Arti suara burung pipit adalah, "Wahai Zat yang mengetahui sesuatu yang samar, wahai Zat yang menghilangkan bahaya dan celaka, berilah aku kekuasaan atas tanaman dari orang yang tidak menunaikan haknya kepadamu." Suara bulbul memiliki arti,
Aku bersyukur atas nikmat Allah yang memberi kecukupan kepadaku di dunia ini dengan satu kurma. Suara ayam jago artinya adalah Subuhun kudusun Rabbul malaikati warruh. Ingatlah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang lupa. Suara ayam betina artinya adalah Ya Allah, Engkaulah yang maha benar dan janjimu adalah benar. Kobaran api memiliki makna yaitu Ya Allah, aku minta keselamatan darimu dari neraka jahanam. Hembusan angin memiliki arti Aku datang atas perintah, maka terlaknatlah orang yang memaki kepadaku. Gemercik air artinya adalah Maha suci Allah, Maha suci zat yang tidak mengetahui dirinya kecuali Ia sendiri. Bumi setiap hari pun memiliki arti yaitu Wahai anak Adam, engkau berjalan di atas punggungku dan tempat kembali kalian adalah pada perutku. Wahai anak Adam, engkau berbuat dosa di atas punggungku, kemudian kalian akan dimakan ulat dalam perutku. Langit setiap hari pun memiliki makna yaitu Ya Allah, aku melihat orang-orang yang berada di bawahku. Lautan berkata, Ya Allah, izinkanlah aku untuk menenggelamkan orang-orang yang benci kepadamu. Matahari berkata tiap akan tenggelam, Ya Allah, aku melihat orang-orang yang terkena cahayaku. Lalu pertanyaan kalian yang menanyakan tentang nama-nama Nabi Muhammad, yaitu yang diambil dari nama Allah. Pertama adalah Muhammad diambilkan dari nama Allah yang berupa Mahmud. Kedua, Ahmad yang diambil dari kata Hamdun. Ketiga, Al-Bashir, pembawa berita bahagia, karena beliau yang memberitakan bahwa surga untuk orang-orang mukmin. Keempat, An-Nadir, pembawa kabar buruk, karena beliau yang memberi berita bahwa neraka untuk orang-orang kafir. Kelima, Wahid, karena manusia mengesahkan Allah dengan perantara dakwah beliau. Keenam, Thabit, karena Allah menjadikan beliau sebagai perantara untuk keteguhan agama Islam. Ketujuh, Qasim, karena Allah menjadikan beliau sebagai perantara untuk membagi kelompok yang akan masuk surga dan neraka. Kedelapan, Al-Hashir, karena manusia akan digiring di hari kiamat dengan bertempat di belakang beliau. Kesembilan, Al-Mahi, karena Allah menjadikan beliau perantara terleburnya dosa-dosa yang bertaubat. Kesepuluh, Al-Mubayyid, karena Allah menjadikan beliau perantara bersinarnya wajah orang-orang mukmin. Adapun Al-Quran diberi nama Al-Quran karena menempati kitab Taurat, Injil, dan Zabur dalam kebanyakan bacaan dan maknanya. Untuk orang-orang yang terkutuk dari anak Adam, jumlahnya 29. Mereka adalah gajah, biawak, kelinci, ular, kalajengking, babi, kera, laba-laba, rubah, kepiting, sulhafat, lebah, zuhroh, sahil, dakmus, watwat, gagak, ak-ak, fahitah, angkok, bum, burung pipit, tikus, burung hantu, hamak, konbal, dimam, hars, biawak. Gajah awal mulanya adalah laki-laki yang menyetubuhi hewan ternak. Dabun awal mulanya adalah seseorang yang mengajak manusia untuk dirinya. Kelinci adalah berasal dari wanita yang tidak mandi besar sebab junub dan haid. Kalajengking berasal dari laki-laki yang lisannya meresahkan manusia lainnya. Babi berasal dari 40 orang yang memakan hidangan surga selama 40 hari. Jumlah mereka adalah 900 orang yang kemudian mereka kafir. Kera berasal dari orang-orang yang melewati batas di hari Sabtu. Mereka itu adalah orang Yahudi yang jumlahnya 50. Laba-laba berasal dari perempuan yang menyihir suaminya. Dan begitu seterusnya, setiap hewan pasti memiliki sebab. Nawadir Haramain halaman 215. Kesimpulan, tidak ada satupun makhluk yang dapat menciptakan hal-hal di atas mulai dari suara hewan dengan segala artinya dan menciptakan mereka semua dengan segala bentuk serta asal-usulnya yang sangat menakjubkan. Itulah Allah Dat yang Maha Menciptakan, Al-Khaliq. Pelajaran yang dapat kita ambil, sifat Al-Khaliq berarti Allah adalah pencipta semua makhluk yang ada di semesta ini. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah ciptaan Allah. Allah menciptakan makhluk dengan wujud yang sempurna dan sebaik-baiknya bentuk. Orang yang meneladani asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat Al-Khaliq,
dituntut untuk menciptakan hal-hal baru yang inovatif. Hal ini diperlukan karena proses terciptanya sesuatu memerlukan pengetahuan dan kemampuan. Pengetahuan dan kemampuan inilah yang harus diberdayakan dalam rangka menghasilkan produk-produk yang baru yang inovatif. Dengan demikian, umat Islam yang dijuluki oleh Al-Quran sebagai sebaik-baiknya umat akan senantiasa dinamis mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di sepanjang masa.